Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini mudah-mudahan cepat berlalu dan kita mulai melakukan pembelajaran melalui luring lagi dan tatap muka. Baiklah, Ibu melihat anak-anak Ibu yang hadir pada hari ini sangat sedikit. Ya, Bu. Ada yang minta izin, ada yang sakit, dan ada yang jaringannya susah sekali masuk. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu minta kepada Yoga untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan baca bismillah. Baiklah, anak-anak semua, apakah masih ingat pelajaran yang kemarin kita pelajari? Pelajaran asam, basa, dan garam. Oh, asam, betul. Asam, basa, dan garam. Anak-anak Ibu, ada yang tahu enggak apa manfaatnya dari kita mempelajari asam, basa, dan garam? Untuk mengidentifikasi sesuatu rasa makanan. Dengan kita mengidentifikasi sesuatu dengan suatu bahan makanan atau benda dengan asam, basa, dan garam, maka kita dapat mengetahui apa jenis makanan tersebut. Dari hari ini kita masuk pada perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada bahan-bahan tersebut. Bahan itu yang mengandung asam, apakah yang mengandung basa dan garam. Jadi ada hubungan dari materi yang kemarin. Pernah enggak Kak Nana Ibu mengamati nasi, beras yang telah menjadi nasi? Pernah, Bu. Pernah. Perubahan yang terjadi tersebut, baik itu beras yang dimasak menjadi nasi dan juga lilin yang dibakar kemudian meleleh, kemudian air yang dimasak hingga mendidih menjadi menjadi uap. Itu adalah contoh-contoh dari perubahan yang terjadi di sekitar kita. Perubahan suatu materi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kimia. Mengetahui dulu apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran perubahan fisika dan kimia. Apa sih tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Yaitu yang pertama, menjelaskan perbedaan sifat fisika dan sifat kimia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia yang dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan percobaan yang dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat melakukan percobaan perubahan fisika dan kimia dengan terampil. Ini apa yang dilihat pada gambar tersebut? Lilin yang dibakar. Oh, lilin dibakar. Kemudian apa lagi? Kertas yang dibakar. Yang dibakar. Ini lilin yang dibakar ini lama-kelamaan akan berubah menjadi apa? Mencair atau meleleh. Mencair atau meleleh. Kemudian kalau kertas yang dibakar? Menjadi debu. Oh, menjadi debu. Lilin yang dibakar menghasilkan nyala api dan asap hitam atau karbon. Hal ini menunjukkan adanya reaksi kimia yang terjadi. Di sisi lain, pada saat pembakaran, lilin terjadi pula perubahan fisika, yaitu lilin yang tadinya berbentuk padat, meleleh menjadi cair dia lama-kelamaan. Kemudian untuk kertas yang dibakar, bila kertas dibakar, kertas akan menjadi abu karena pembakaran kertas merupakan sebuah perubahan kimia yang artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula atau tetap. Jadi abu itu tidak bisa kembali ke bentuk kertas. Ya,
Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Sifat kimia adalah karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Sifat kimia juga berkaitan dengan proses pembentukan materi baru. Perubahan kimia itu adalah terbentuknya materi baru. Materi baru. Nah, materi baru. Nah, di sini nampak sekali perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru tadi. Ini perubahan fisika nampak. Apa contoh perubahan fisika dan kimia? Ada contoh perubahan fisika dan kimia. Di sini ada fisika ini tadi ya, udah dijelaskan tadi, lilin yang dibakar kemudian besi yang berkarat. Itu contoh dari perubahan kimia. Ciri-ciri dari perubahan fisika. Tidak terbentuk zat baru, umumnya zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan ciri yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh perubahan fisik. Nah, itu ciri dari perubahan fisika. Nah, sedangkan ciri dari perubahan kimia, terbentuknya zat baru, kemudian zat yang kedua, zat yang mengalami perubahan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, perubahan yang terjadi diikuti dengan perubahan sifat kimia. Di sini ditandai dengan terbentuknya gas. Beda dengan perubahan fisika ya. Sedangkan kalau fisika kan tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan pada perubahan kimia itu ditandai dengan terbentuknya gas, ada endapan, ada perubahan suhu, ada perubahan warna, perubahan rasa dan bau. Itulah perbedaan antara perubahan kimia dengan fisika. Apakah ada anak ibu yang bertanya sampai di sini? Saya, Bu. Nah, coba Nadila. Bu, kenapa besi yang berkarat termasuk perubahan kimia? Siapa bisa menjawab anak ibu? Yoga? Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe, tapi besi setelah berkarat berubah menjadi senyawa Fe2O3, NHO, NH2O. Dengan demikian, kita dapat mendefiniasi bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan dengan zat asalnya. Nah, ya. Bagus jawabannya. Bahwa besi kan sebelum berkarat kan dia mengandung unsur Fe, tetapi setelah berkarat dia berubah menjadi senyawa Fe2O3. Nah, dengan demikian kita bahwa ada terjadi perubahan kimia, yaitu perubahan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Jadi zat baru yang terbentuk itu adalah perubahan kimia, disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Untuk LKPD hari ini yang udah Ibu share kemarin, udah kalian pelajari, Ibu minta kepada anak-anak Ibu sekalian bahwa kalian harus dapat mengidentifikasi apakah terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia pada pengamatan benda atau zat di bawah ini. Kalian amati bentuk benda sebelum dibakar, kemudian bentuk benda setelah dibakar. Di sini batu es, air cuka, lilin yang dibakar, balon yang ditiup, nasi yang basi, kertas dibakar, dan besi yang berkarat. Kesimpulannya adalah perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika meliputi menguap, mengembun, membeku, menyublin, melarut, serta kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat yang baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri berikut. Terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan. Terkait